let's talk about it. Kenapa aku lama banget ngomongin ini? Itu kan aku masih ngeproses juga guys apa yang telah terjadi. Jadi kayak masih berusaha move on sambil kayak ntar mau ngomong apa ya, mau ceritanya yang bagian mana. Soalnya tuh banyak banget yang harus diceritakan. Karena mungkin dari video-video yang aku sama Sasa upload itu kan kayaknya cuma sebentar banget Jungkook ada di situ. Tapi sebenarnya tuh lama banget. Jadi dia tuh ada di situ sekitar, kita ada di jarak sedekat itu sekitar 1 jaman gitu. Cuma emang nggak tahu kenapa begitu dia deket tuh kita tuh ngerasa sungkan gitu loh untuk nge-candid dia dan teriak-teriak kayak gitu karena emang deket banget gitu. Banyak banget kan yang nanya, ya ampun udah sedekat itu diem aja, udah sedekat gitu nggak dipanggil gitu. Panggil guys, berinteraksi, tapi nggak on cam. Jadi aku nggak pengen gitu loh kayak pas aku manggil dia Jungkook gitu, terus pas dia nengok yang dilihat ini gitu. Aku pengennya kayak punya real moment gitu loh. Jadi ada aku manggil dia Jungkook gitu, terus dia nengok, terus aku bilang are you gonna sing gitu. Soalnya kan berisik banget kan itu DJ-nya. Oh, are you gonna sing? Oh, terus kayaknya nggak denger atau nggak ngerti gitu. Terus dia kayak cuma senyum terus balik badan. Itulah interaksiku dengan Jungkook. Tapi ada juga kalanya dimana ya kan kita deket banget ya. Kamu bayanginnya dari tempat dia duduk di pojok itu, kalau dia lagi duduk itu sekitar kayak 3 orang merentangkan tangan gini. Itu jaraknya segitu. Cuma mungkin karena aku sama Sasa ini GR ya. Tapi karena aku sama Sasa nggak yang main handphone terus. Jadi dia tuh kalau lagi jalan atau kayak ngintip-ngintip itu kan deket banget sama aku sama Sasa. Nah dia sering banget ke spot itu. Ya mungkin karena di spot-spot lainnya tuh orang-orang bener-bener standby banget untuk ngevideoin dia gitu. Kan ada kan yang kayak dia balik badan terus dia kayak langsung ketawa ngelihat ke bawah gitu. Itu karena begitu dia balik badan tuh semua orang langsung dia balik badan gitu. Nggak tahu ya, mungkin perasaanku sih sungkan aja untuk ngelakuin hal itu. Jadi kalau ditanya, aduh kok sayang banget udah deket tapi nggak dipanggil-panggil, bahkan nggak bisa ngomong gitu, ya nggak juga sih. Kita ada interaksi gitu dan ada eye contact dan kayak sedikit ngobrol gitu. Cuma ya emang nggak on cam aja karena aku pengen kayak idola aku tuh tetap nyaman gitu loh. Enggak tahu deh. Jadi walaupun aku nggak ada foto berdua, sebenarnya bisa aja aku kayak standby gini nih, standby selfie Jungkook terus dia nengok aku pencet. Tapi kan itu nggak enak gitu ya, nggak nyaman gitu pasti. Jadi aku prefer untuk tidak melakukan itu. Dan sekarang malah aku lebih bisa ngebanggain itu, bahwa kayak aku nggak bikin idola aku tuh nggak nyaman gitu. Jadi dia tuh pas datang bener-bener cepet banget. Terus aku nggak ngerekam juga tuh, ada videonya kan yang aku sama Sasa kayak cuma standby aja ngeliatin dia. Kita udah tahu nih dia mau datang. Terus pas ngeliatin dia, aku ke Sasa cuma kayak, itu dia beneran loh, dia itu orang beneran gitu. Kayak bener-bener bingung banget. Gimana ya, kayak orang terkenal itu, kita sesering itu ngeliat dia, ngefans sama dia, terus ada di depan mata kita tuh aneh banget rasanya. Tapi dia emang aslinya sih kayak pakai filter gitu loh. Jadi kan kalau ngelihat dia di video kayak oh kayak ini ganteng, perfect, tapi pakai filter gitu. Nah ternyata aslinya tuh bener-bener kayak pakai filter, kayak segitunya. Terus badannya tuh lean banget, nggak yang gede. Aku pikir kan dia karena dia suka upload yang dia lagi olahraga apa segala macam. Aku pikir tuh dia bakalan bulky gitu loh, bakalan yang kayak gede berotot gitu.
tapi ternyata dia very lean, terus kayak ringan gitu loh badannya, yang set gitu. Terus pas selama di situ dia tuh kayak gesturnya tuh kayak salting gitu, dia ngelihat keluar terus orang teriak, terus dia langsung balik badan terus kayak ketawa-ketawa ngelihat bawah gitu, terus diketawain juga sama kayak grup, kayak mungkin manajemennya dia ya. Terus dia kayak gini-gini, nggak tahu ya, aku mungkin ngerasanya dari bahasa tubuhnya tuh kayak duh deg-degan gue diliatin terus, atau enggak kayak ya, apa ya, capek atau gimana gitu, karena kan dia juga baru dari Eropa ya kalau nggak salah, aku lupa deh. Terus dia kayak ada yang kayak gitu tapi sambil senyum-senyum gitu ya, bukan yang kayak malas gitu, enggak. Terus ada kalanya lucu banget, jadi di pojok itu ada kayak tiang gitu, terus ada bolongnya. Nah dia tuh masuk di bolongan itu kayak gini, sambil minum gitu, sambil ketawa-ketawa kayak seolah-olah aduh apa salting nih diliatin orang, salting nih diliatin orang, ngumpet gitu. Terus ya udah dia kayak dalam 1 jam itu ya dia warawiri aja di situ. Cuma kan aku nggak standby nih ya, kayak cuma warawiri aja, kayak ngeliatin terus ngobrol sama ya orang-orangnya doang. Tapi emang kayaknya dia nggak dibolehin ngobrol keluar gitu. Makanya aku nanya yang lain juga, tadi ngobrol nggak sih sama dia? Nggak gitu, cuma ya lumayan lah aku hitungannya ngobrol ya. Nih aku cuma ini pas pertama dia datang ini, terus ini sama Rowan. Udah ini screenshotannya, udah aku nggak sama sekali nge-candid dia gitu. Nah yang aku foto tuh cuma pas dia lagi photoshoot. Ya udahlah, kan dia kan emang lagi photoshoot, jadi wajar kalau misalkan aku ngeluarin kamera gitu. Maksudnya aku ngerasanya tuh bukannya yang niat buat jaim atau yang nge-freeze gitu ya, tapi emang aku ngerasa semua orang yang ada di box VIP itu ya respectful aja sih gitu. Emang ada beberapa yang ngonten kayak gitu, cuma nggak ada yang bener-bener mau ngeganggu dia gitu. Tapi kalau aku lihat dari gestur dia ya, sebenarnya dia tuh pengen gitu loh kayak keluar atau kayak berinteraksi gitu, cuma entah dia nggak boleh atau kayak nggak safe atau gimana. Karena ada beberapa gestur-gestur yang dia tuh kayak dijelasin, kayak diliatin apa namanya, blueprint dari tempat itu, terus dia kayak ditunjukin, oh ini ntar kesini, terus dia kayak oh ya sini ini. Nggak tahu entah itu dia tadinya pengen keluar tapi akhirnya nggak jadi, atau itu emang jalur evakuasinya dia atau kayak gimana. Terus ada juga yang dia nengok terus kayak dia kayak oh ke situ gitu, kayak pengen keluar or gimana. Tapi pada akhirnya enggak. Ada satu doang tuh yang musisi Jepang itu yang foto sama dia, bener-bener cuma satu orang yang foto sama dia. Saya BA lainnya juga nggak ada yang kayak masuk pitnya dan ngobrol sama dia atau foto sama dia. Kan ada Bright, ada Rowan, dan yang lain-lain nggak juga. Terus kan ada yang dia ngintip-ngintip itu cuma, oh itu tadinya nggak ada tuh pembatasnya, cuma karena kayak ke-expose banget dan semua orang yang di dance floor tuh kayak bener-bener langsung ngeliatin ke arah situ, tuh minta ditutup pakai yang hitam-hitam itu. Terus makanya dia ngintip-ngintip gitu. Itu tuh ngintip-ngintip itu kayak literally sebelah kita gitu loh. Jadi kayak kita bodyguard satu, dia langsung gitu. Ada kan videonya pas Sasa lagi situ, itu dia berkali-kali ke situ gitu. Dan ya udah dia kayak ngintip-ngintip terus kayak ngeliat gitu. Jadi kayak sebenarnya ada interaksi gitu, cuma mungkin emang dia nggak boleh yang kayak literally diem dan ngobrol lama gitu kayaknya ya, menurut feeling aku. Oh ya, ini produk Reno Beauty terbaru tetap ya. Terus apa lagi ya? Oh terus yang abis dia ngintip-ngintip itu kan ada tuh yang ngedit-ngedit di TikTok, dia kayak ngintip
terus dia kayak malu gitu karena ngelihat fotonya sendiri. Itu sebenarnya nggak kayak gitu, karena fotonya dia itu baru keluar pas abis dia pergi. Jadi pas dia ngintip-ngintip itu sebenarnya dia ngelihat foto kita, Sasa, foto aku, foto dia yang lain, orang-orang yang di situ. Jadi foto dia tuh belum keluar sampai dianya pergi. Jadi pas dia pergi kayak bye. Foto-foto itu, foto-foto yang heboh itu, yang aku kayak gini, itu baru dia pergi. Kayak dia hormat-hormat ke kita juga gak sih? Kayak dia bener-bener kayak ke kita. Terus ya Allah. Terus kayak, nah dia pergi hilang, baru lampunya mati, terus fotonya ganti, foto dia semua gitu. Jadi dia sebenarnya tidak melihat foto dirinya sendiri. Terus apa lagi ya? Selain itu yang lainnya tuh bener-bener sesantai itu sih. Even Rowoon, Bright itu tuh nggak ada penjagaan sama sekali. Bener-bener ngobrol lama, santai. Aku bilang ke Rowoon kayak aku baru selesaiin dramanya dia. Terus dia kayak, oh you see my drama? Salaman gitu. Terus ibuku kan ngefans banget sama dia, terus aku cerita gitu kayak, iya ibuku tuh yang kenalin aku sama kamu, dia ngefans banget. Dia ketawa-ketawa, oh makasih kamsahamnida. Terus cerita tentang dia baru photoshoot tadi pagi. Pokoknya santai banget dan sangat, ya udah ngobrol biasa aja kayak orang kenalan dan ketemuan di suatu party gitu ya, pada umumnya aja. Pokoknya bener-bener sesantai itu. Aku nggak tahu ya apa karena ini juga di Jepang, dimana semua orang tuh respectful banget. Dan ya kamu lihat kan kayak kalau idol-idol itu di Jepang juga cukup santai dan orang-orang juga respectful. Jadi mereka kayak pede untuk nggak ada penjagaan at all. Dan mereka tuh juga sampai malam banget, sampai acaranya selesai gitu. Sedangkan Bright juga lucu banget, dia mengingat aku dari Burberry Singapore. Oh iya Burberry Singapore. So, aku bilang, gila abis Burberry Singapore itu lo bener-bener langsung naik banget ya gitu. Kayak lo jadi global, kayak paving the way for Southeast Asian artists. Dia bilang, oh iya thank you, it's an honor gitu-gitu. Terus ngobrol tentang di situ aja ngapain aja gitu. Terus aku cerita Ibai kan ngefans banget sama Bright. Ini yang video dia dadah-dadah itu. Aku cerita, iya asisten aku tuh kan ngefans banget sama kamu. Terus pas kita ketemu di Singapura, aku fotoin dia sama kamu, tapi dia fotonya merem, terus dia marah banget sama aku. Padahal nggak marah, tapi biar dramatis aja. Terus dia makanya, oh mana dia, terus nengok tuh sana dada ke situ tuh. Dia bilang, nanti aku foto lagi sama dia, no problem. Oh so sweet banget. Tapi Bright sih se-sweet itu deh, dia santai banget dan sweet banget, ngobrol dan literally sendirian. Pokoknya malam itu seru banget karena everyone was being respectful. Jadinya aku ngerasa semua orang yang ada di situ tuh juga relax gitu loh dan santai. Terus aku masih berusaha move on dari pengalaman itu, tapi it was so fun. Jalan-jalannya fun, partinya fun, semuanya fun. Dan ya udah, semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Tidak ada yang tidak berkenan. Terus kalau apa ya, kira aku ngerasa aku udah cerita semua, tapi kalau ada yang mau ditanya lagi boleh di komen, nanti mungkin aku jawab kalau pertanyaannya seru. Oke, thanks guys. Bye.